Nah, dari video tadi gimana? Ada yang cantik? Ada yang ganteng? Mana yang kalian suka? Nah, persepsi dari orang ganteng, orang cantik, rumah bagus, mobil mewah itu antara satu orang dengan orang yang lain kan berbeda-beda ya. Pandangannya bermacam-macam. Jadi tidak bisa dikategorikan ini mobil bagus, ini mobil jelek, karena masing-masing itu tadi berbeda. Nah, anggotanya tidak jelas. Nah, kemudian yang anggotanya jelas yang seperti apa? Nah, selanjutnya yang terkait dari video ini, video tadi adalah selanjutnya untuk mendefinisikan apa itu himpunan, gitu ya. Jadi perhatikan dari kumpulan berikut. Berdasarkan yang tadi ya, ada kumpulan artis cantik misalnya, artis ganteng, rumah bagus, mobil mewah, kucing cantik, baju mahal. Terus ada sebelah kanannya ada kumpulan artis, kumpulan rumah, kumpulan mobil, kumpulan kucing, kumpulan baju. Nah, pada yang kolom kiri ini tadi anggotanya tidak jelas gitu ya. Karena satu orang dengan orang yang lain pendapatnya berbeda. Masalah kegantengan lah, masalah cantik lah, berbeda-beda. Nah, tetapi kalau di kolom kanan ini misalkan ada kumpulan artis, jelas berarti anggotanya ya sudah artis gitu ya. Baik laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kumpulan rumah ya jelas berarti yang rumah-rumah itu masuk ke dalam kumpulan rumah ini. Begitu juga kumpulan mobil, begitu juga kumpulan kucing. Nah, kalau di sini kan ada kumpulan kucing cantik tadi ya, belum tentu orang yang satu bilang kucing cantik, yang lain belum tentu. Tapi kalau di sini cukup kumpulan kucing saja, jadi orang sudah tahu berarti yang seperti ini kucing, masuk kumpulan kucing gitu ya. Begitu juga kumpulan baju. Nah, yang seperti inilah. Nah, yang sebelah kiri ini bukan himpunan. Nah, salah satu cirinya adalah memuat kata sifat ini ya. Karena persepsi dari satu orang dengan yang lain itu akan berbeda. Tapi yang di kolom kiri ini, kolom kanan ini, yang selanjutnya disebut sebagai kumpulan himpunan. Nah, sebagai himpunan. Jadi anggotanya jelas gitu ya. Anggotanya jelas, sudah jelas. Kalau yang di sini anggotanya tidak jelas. Kalau yang himpunan anggotanya jelas. Nah, selanjutnya selain ini ada contoh yang lain. Jadi kumpulan-kumpulan yang merupakan suatu himpunan. Ada kumpulan nama hari dalam seminggu, jelas anggotanya ya, jelas anggotanya adalah atau kumpulan huruf vokal, jelas anggotanya. Kumpulan bulan ganjil, kumpulan hewan berkaki kuda jelas. Nah, yang kumpulan dalam satu minggu jelas, kumpulannya Senin, Selasa, sampai Sabtu. Vokal jelas hurufnya di sini A, I, U, E. Berarti yang bukan ini bukan masuk di dalam himpunan ini gitu kan, sudah jelas anggotanya. Bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Bilangan proyek 2 ada ayam, bebek, burung dan seterusnya. Ini jelas, kumpulannya jelas. Nah, dari sinilah bisa disimpulkan bahwa definisi himpunan adalah kumpulan dari benda atau objek yang didefinisikan tadi yuk anggotanya dengan jelas. Sehingga dapat tuh diketahui mana yang merupakan anggota, mana yang bukan anggota. Udah, itu sudah jelas. Anggotanya hewan berkaki dua ya jelas. Yang anggota yang bukan dan yang tidak. Gitu ya. Nah, selanjutnya notasi himpunan itu pakai kurung kurawal. Ini dibaca himpunan gitu ya. Kemudian penamaan menggunakan huruf besar atau kapital. Sedangkan nanti kalau ada anggota himpunannya menggunakan huruf kecil gitu ya. Nah, kemudian anggota himpunan dinotasikan atau dilambangkan seperti huruf E. Nah, kalau bukan seperti ini kemudian dicoret seperti ini ya, ke kanan arahnya. Banyak anggota himpunan dinotasikan dengan N dalam kurung A besar. Ini kalau nama himpunannya adalah A gitu ya. Nah, ini anggota himpunan tadi yang pakai huruf kecil. Udah langsung ke contohnya ya biar jelas. Contoh 1, misal A dibaca adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai 10. Nah, bisa juga
Himpunan A adalah himpunan, kurung-kurung awal lipat himpunan ya, bilangan asli yang lebih kecil atau sama dengan 10. Batasnya nggak usah disebut karena asli otomatis dari 1. Nah, ini nama himpunannya adalah A. Kemudian banyak anggota himpunan, berarti dari 1 sampai 10, berarti ada 10. Kemudian notasinya ini ya tadi ya. Notasinya ini NA, jumlah anggota A atau banyak himpunan ada 10. Nah, untuk penggunaan notasi anggota dan bukan anggota lebih mudah, coba dipraktekkan dengan soal seperti ini. 1. Apakah anggota A atau bukan anggota A? 1 ada di sini ya, berarti anggota A. 1 anggota dari himpunan A. Negatif 2, A tidak ada di sini, berarti bukan anggota dari himpunan A. 3, ada di A, berarti anggota. 7 anggota. Negatif 6 bukan, kan tidak ada. Yang 9 juga anggota. Gitu ya, bisa ya. Membedakan penggunaan notasi anggota dan bukan anggota. Contoh 2, misalkan ini M. M, ini dibaca gimana M? M adalah himpunan bilangan, kalau 2, 3, 5 nih prima ya. Himpunan bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan 29. Batasnya yang kiri boleh disebut, boleh tidak. Ini jumlah anggotanya. Nah, coba. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 27 tidak, langsung ke 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jumlah anggota himpunan M ada 9. Tadi dibaca sudah ya. Nah, kemudian nama himpunannya adalah M. Nah, terus untuk menggunakan tadi notasi anggota dan bukan anggota. 2, apakah anggota M? 2 ada di sini, berarti 2 anggota M. 5, apakah anggota M? Oh, anggota kan ada di dalam M tadi. 9, tidak ada di sini, berarti bukan anggota. 11, anggota ya. 15, bukan anggota. 17, anggota. Nah, ini penggunaan dari notasi anggota dan bukan anggota. Oke, saya kira cukup ya untuk definisi himpunan, kemudian notasi, kemudian contoh, dan untuk video selanjutnya ada himpunan 0 dan himpunan kosong. Sudah ada ya di deskripsi, silahkan dipelajari. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.